Halo para pendengar setia cerita Bayangan Malam. Siapkah kalian menyelami kegelapan dan misteri yang bersembunyi di balik dinding-dinding sunyi? Malam ini, kami akan membawa kalian pada sebuah kisah yang tak hanya merindingkan, tapi juga menyentuh hati. Kisah ini datang dari sudut pandang Risa Valentina, seorang yang diberi anugerah sekaligus beban untuk mendengar bisikan dari dunia lain. Siapkan dirimu, karena kita akan mengikuti langkahnya dalam mengungkap sebuah kebenaran yang terkubur, sebuah pesan terakhir dari arwah korban pembunuhan yang tak bisa beristirahat dengan tenang. Apakah kamu siap mendengar apa yang coba disampaikan oleh jiwa yang terperangkap? Mari kita mulai. Bagian 1, Bisikan di Senja Kala. Risa Valentina tak pernah bisa lepas dari mereka, para penghuni dunia lain yang senantiasa bersemayam di ambang pendengarannya. Suara-suara itu, bisikan-bisikan dingin yang meliuk-liuk di antara keramaian kota Surabaya yang tak pernah benar-benar tidur, selalu saja menemukan jalannya padanya, menembus dinding pertahanan akal sehatnya, seperti embun pagi yang meresap ke pori-pori tanah. Sore itu, di sebuah kafe yang riuh rendah dengan obrolan hangat para pengunjung, dentingan sendok beradu cangkir kopi, dan aroma khas biji kopi yang baru digiling, tiba-tiba sebuah suara menyelinap masuk ke dalam benaknya. Suara itu jauh lebih jelas, lebih mendesak, lebih merintih daripada bisikan-bisikan samar yang biasanya hanya ia dengar sebagai desah angin lalu, atau sekadar ilusi kelelahan setelah seharian beraktivitas. "Tolong aku, dia tidak bersalah." Suara itu milik seorang perempuan, parau dan dipenuhi keputusasaan yang menusuk relung hati Risa. Keputusasaan yang terasa begitu nyata, seolah sang pemilik suara sedang mencengkeram erat hatinya, memohon pertolongan. Risa menoleh ke sekeliling, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu, dari pasangan muda yang asyik bercengkrama hingga para pekerja lepas yang fokus pada laptop mereka. Namun, semua orang tampak asyik dengan dunia mereka sendiri, tenggelam dalam obrolan ringan atau sibuk dengan gawai masing-masing, tak seorang pun menunjukkan tanda-tanda mendengar apa yang ia dengar. Hanya Risa yang merasakan hawa dingin menusuk tulang, menjalar dari punggung hingga ke ujung jari kakinya, meskipun pendingin ruangan tidaklah disetel terlalu kencang untuk menghasilkan efek sedingin itu. Ia tahu ini bukan sekadar arwah biasa, ada urgensi yang kuat, sebuah permohonan yang tak bisa diabaikan dalam bisikan tersebut. Itu adalah jeritan jiwa yang terperangkap, mencari jalan keluar, mencari keadilan. Risa merasakan firasat yang kuat, semacam tarikan tak terlihat yang sering ia alami, tahu bahwa ini akan jadi awal dari sebuah cerita yang panjang dan penuh misteri. Sebuah kisah yang akan melibatkan dirinya sekali lagi dengan dunia yang tak kasat mata, tempat hidup dan mati bertemu, dan di mana kebenaran seringkali tersembunyi di balik tabir ilusi. Bagian 2, Jejak di Balik Kaca. Bisikan misterius itu terus menghantui Risa sepanjang malam, menelusup ke setiap sudut pikirannya, mengulang kalimat yang sama berulang kali di benaknya, dia tidak bersalah. Tidurnya tidak tenang, diwarnai bayangan samar dan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang, seolah ada tangan tak terlihat yang terus-menerus mengusik batinnya. Saat mentari pagi mulai menyingsing di ufuk timur Surabaya, Risa memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tahu, desakan dari dunia lain ini jarang sekali salah. Risa meluangkan waktunya menelusuri media sosial dan berita-berita lokal yang sedang hangat di berbagai portal berita daring. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kasus yang sedang menjadi sorotan publik. Seorang mahasiswa bernama Andra dituduh membunuh kekasihnya, Laras yang ditemukan tak bernyawa secara tragis di apartemen mereka. Berita-berita yang beredar, yang tampaknya menjadi konsumsi umum masyarakat, menyebutkan Andra sebagai satu-satunya saksi di lokasi kejadian. Segala bukti awal, berdasarkan laporan polisi dan liputan media, tampaknya mengarah padanya sebagai pelaku utama. Namun, bisikan yang Risa dengar semalam, bisikan itu bersikeras bahwa Andra tidak bersalah, sebuah kontradiksi yang mengusik nalurinya. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan narasi yang beredar, sebuah kepingan puzzle yang hilang, atau mungkin sengaja disembunyikan. Rasa penasaran dan dorongan kuat untuk mencari kebenaran akhirnya mendorong Risa untuk mengunjungi apartemen Laras, tempat kejadian nahas itu berlangsung. Sebuah gedung modern yang menjulang tinggi, berdiri angkuh di tengah padatnya pemukiman Surabaya, seolah menyimpan rahasia di balik dinding-dinding kokohnya.
Saat ia berdiri di trotoar yang ramai, matanya menatap tajam ke arah lantai 10, tempat unit apartemen Laras berada. Di salah satu jendela, di antara deretan unit yang tampak serupa, samar-samar, ia melihat siluet sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di balik kaca, menatap kosong ke kejauhan, seolah terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Itu dia, arwah yang sama yang memohon pertolongan padanya di kafe kemarin sore. Arwah Laras. Keberadaannya di sana, terperangkap di antara dinding-dinding apartemennya sendiri, semakin memperkuat keyakinan Risa bahwa ia harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bagian 3, Aroma Melati dan Penyesalan. Mendapatkan akses masuk ke unit apartemen Laras bukanlah hal yang mudah, mengingat kasus pembunuhannya yang masih hangat dan area TKP yang seharusnya steril. Namun, dengan sedikit keberuntungan dan bantuan seorang kenalan yang berprofesi sebagai agen properti, yang untungnya cukup pengertian dengan keanehan Risa, ia berhasil mendapatkan izin. Risa beralasan ingin melihat-lihat apartemen tersebut untuk kemungkinan kliennya di masa depan, sebuah dalih yang cukup mulus untuk membawanya masuk. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu unit 1007, sebuah hawa dingin yang pekat langsung memeluknya. Itu bukan dinginnya AC, melainkan sensasi menusuk yang akrab bagi Risa, seolah menyambut kedatangannya dengan pelukan tak kasat mata dari dimensi lain. Bersamaan dengan dinginnya udara, sebuah aroma melati yang kuat menusuk hidungnya. Itu bukan wangi melati segar dari rangkaian bunga, melainkan aroma yang lebih samar, melankolis, dan seringkali diasosiasikan Risa dengan keberadaan arwah perempuan yang berduka, arwah yang meninggalkan jejak wangi kesedihan dan kerinduan. Di ruang tamu, tempat jasad Laras ditemukan, aura kesedihan dan kebingungan terasa sangat kental, memenuhi setiap sudut ruangan, bahkan meresap ke dalam furnitur. Risa bisa merasakan sisa-sisa emosi yang bergejolak di sana, seperti gelombang yang tak terlihat. Risa memejamkan mata sejenak, memusatkan seluruh indranya pada energi spiritual yang menguar di sekitar. Ia mencoba berkomunikasi, menenangkan pikirannya dan membuka saluran penghubung antara dunianya dan dunia para arwah. Perlahan, di tengah pandangan mata batinnya, bayangan asteris Laras mulai terbentuk di hadapannya, samar namun jelas. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tak berekspresi, namun memancarkan penyesalan yang mendalam. Arwah Laras tak mengucapkan sepatah kata pun, suaranya tak terdengar seperti bisikan sebelumnya. Namun dengan tangan transparan yang gemetar, ia menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana, teronggok sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat sebuah buku harian lusuh, seolah tersembunyi di balik tumpukan majalah. Bisikan yang Risa dengar sebelumnya di kafe, kembali terdengar di benaknya, kali ini lebih jelas dan mendesak, penuh dengan sebuah kebenaran yang ingin diungkapkan. Buku itu, kebenarannya ada di sana, di dalam buku itu. Risa tahu, itulah kuncinya. Bagian 4, Rahasia dalam Lembaran Usang. Mendapatkan buku harian itu menjadi prioritas utama Risa. Ia tahu, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa benda pribadi seperti itu seringkali menjadi wadah terakhir bagi arwah untuk menyimpan rahasia terdalam mereka. Dengan sedikit tipu daya yang sudah ia kuasai dan beralasan ingin melihat-lihat detail isi apartemen untuk tujuan properti, mengamati tata letak dan potensi renovasi, ia berhasil menyelinapkan buku harian lusuh Laras ke dalam tasnya tanpa dicurigai oleh agen properti yang menemaninya. Risa merasa sedikit bersalah karena mengambil properti milik orang lain, tetapi desakan arwah Laras terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran. Malam harinya, di kamarnya yang tenang di Surabaya, dengan lampu meja temaram sebagai satu-satunya penerangan, Risa membuka lembaran-lembaran usang buku harian itu. Setiap halaman yang ia sentuh terasa dingin, seolah energi Laras masih melekat kuat di sana. Tulisan tangan Laras rapi dan teratur, namun isinya dipenuhi oleh ketakutan yang mencekam, emosi yang seolah memancar langsung dari halaman-halaman itu. Risa bisa merasakan ketakutan Laras meresap dari setiap baris tulisan, seperti embun dingin yang menempel di kulit. Laras menulis tentang seseorang yang selalu mengawasinya, menguntit setiap gerak-geriknya, dimanapun ia berada. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman biasa, ini adalah paranoia yang mencekik. Yang paling mengejutkan, dan sekaligus melegakan bagi Risa,
adalah kenyataan bahwa sosok penguntit itu bukan Andra kekasihnya yang kini mendekam di penjara. Risa tahu firasatnya tidak salah. Laras mencurigai seseorang dari masa lalunya, seorang mantan kekasih yang posesif dan tidak pernah bisa menerima perpisahan mereka. Namanya, Reza. Laras juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ia sering menerima ancaman terselubung, baik melalui pesan singkat misterius yang isinya mengkhawatirkan, maupun panggilan telepon tak dikenal yang selalu berakhir dengan keheningan, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Ia merasa hidupnya tidak pernah aman, seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Laras bahkan sempat mencatat tanggal dan waktu beberapa kejadian aneh yang ia alami, seperti mendapati pintu apartemennya sedikit terbuka padahal ia yakin sudah menguncinya, atau mendengar langkah kaki di luar kamarnya saat tengah malam. Setiap detail kecil ini menambah lapisan misteri pada cerita tragisnya, membentuk sebuah pola yang kini mulai terlihat jelas di mata Risa. Buku harian ini adalah suaranya, jeritannya yang terbungkam, kini akhirnya terdengar. Bagian 5, Mimpi Buruk yang Terulang. Setelah membaca isi buku harian Laras, keyakinan Risa bahwa Andra tidak bersalah semakin menguat. Segala petunjuk, setiap kata yang ditulis Laras, kini mengarah pada Reza sebagai pelaku sebenarnya. Namun, bagaimana caranya ia bisa membuktikan ini? Bagaimana ia bisa membawa kebenaran yang didapat dari bisikan arwah dan tulisan tangan seorang yang sudah tiada ke hadapan hukum tanpa terdengar gila, tanpa dicap sebagai penganut halusinasi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menciptakan badai pemikiran yang tak kunjung reda. Malam itu, Risa mencoba untuk tidur. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang, memejamkan mata, berharap dapat mengistirahatkan pikiran yang lelah. Namun, usahanya sia-sia. Pikirannya terus berputar, mencari celah, menyusun kepingan teka-teki yang berserakan, mencoba menyambungkan benang-benang merah yang masih samar. Kemudian, seperti yang sering terjadi padanya ketika sebuah kasus arwah benar-benar mendesak, tidurnya pun diisi oleh Laras. Arwah itu muncul lagi dalam mimpi Risa, kali ini bukan sekadar bayangan samar yang terlihat di jendela atau aura dingin yang menusuk. Dalam mimpi itu, Risa menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan Laras dengan detail yang mengerikan, seolah ia adalah saksi bisu di tempat kejadian. Ia melihat Laras bertengkar hebat dengan seorang pria di ruang tamu apartemennya. Pria itu, yang Risa kenali dari deskripsi Laras, adalah Reza. Amarah yang membara terpancar jelas dari mata Reza saat ia mencekik Laras dengan kejam, tanpa ampun. Laras berusaha melawan, mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cekikan maut itu. Tangannya menggapai-gapai, berusaha meraih sesuatu di dekatnya. Sebuah vas bunga kristal, yang berdiri di atas meja kecil, menjadi sasaran tangannya yang putus asa. Vas itu pecah berkeping-keping di tangan Laras, suaranya yang pecah seperti gema dalam mimpi Risa. Dan di tengah pertarungan itu, Risa melihat bayangan Laras terhuyung, seolah kekuatan hidupnya perlahan-lahan terkuras habis. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Aroma melati yang menguar dari arwah Laras seakan ikut memenuhi indera penciumannya dalam mimpi, menambah kesan realistis yang menakutkan. Ini bukan ilusi, ini adalah rekaman memori, sebuah kilas balik tragis yang disampaikan langsung oleh arwah Laras, sebuah pengakuan tanpa kata yang lebih kuat dari 1000 kesaksian manusia. Sebuah kebenaran yang memilukan, kini terukir jelas dalam benak Risa. Bagian 6, Petunjuk Tersembunyi. Mimpi buruk yang dialami Risa ternyata bukan sekadar gambaran acak dari alam bawah sadar, melainkan sebuah petunjuk penting yang selama ini terlewatkan, vas bunga yang pecah Saat kejadian, polisi hanya menemukan pecahan kaca berserakan di sekitar jasad Laras, dan menganggap itu sebagai konsekuensi biasa dari perkelahian, tanpa makna atau indikasi lebih lanjut. Mereka mungkin mengira itu adalah hasil dari Laras yang terjatuh atau barang yang tak sengaja tersenggol. Namun, dalam mimpinya, Risa melihat adegan itu dengan lebih jelas. Laras, dalam perjuangan terakhirnya untuk hidup, bukan sekadar menjatuhkan vas. Ia berusaha meraihnya, mungkin untuk membela diri, untuk memukul balik penyerangnya,
atau bahkan sebagai upaya terakhir untuk meninggalkan sebuah petunjuk, sebuah pesan tersembunyi bagi siapapun yang akan menemukan jasadnya nanti. Tindakan putus asa itu kini terlihat jelas di mata batin Risa. Yang lebih penting, dan ini yang paling mengusik pikiran Risa setelah terbangun, adalah detail kecil yang muncul di akhir mimpi itu. Di dekat vas yang pecah, saat pertarungan mematikan itu berlangsung, Risa melihat Reza menjatuhkan sesuatu dari saku jaketnya. Sesuatu yang kecil, berkilau, dan tampaknya penting, bergulir tak jauh dari pecahan vas. Risa tidak bisa melihatnya dengan jelas dalam mimpi itu, bentuknya samar, warnanya hanya kilauan perak, namun arwah Laras tampak menunjuk ke arah benda tersebut, seolah ingin Risa memperhatikannya dengan seksama, menekankan bahwa itulah kunci yang selama ini terabaikan. Ini adalah bukti kunci yang mungkin terlewatkan oleh penyelidik, sebuah detail kecil yang bisa membuka tabir kebenaran yang ditutupi oleh cerita palsu. Risa tahu ia harus kembali ke apartemen itu, sekali lagi, kali ini bukan untuk merasakan energi atau berkomunikasi dengan arwah, melainkan untuk mencari benda kecil dan berkilau tersebut yang diyakininya adalah petunjuk paling konkret. Bagian 7, Kebenaran yang terkubur. Dengan petunjuk kuat dari mimpinya, Risa memutuskan untuk kembali ke apartemen Laras. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa serta Hendrik, seorang teman yang dikenalnya memiliki kemampuan fotografi yang mumpuni, dan lebih dari itu, Hendrik terkadang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata jika ia sedang fokus pada energi di sekitarnya, sebuah keunikan yang sangat membantu dalam situasi seperti ini. Risa menjelaskan singkat apa yang ia alami, dan Hendrik, yang sudah terbiasa dengan dunia Risa, mengangguk setuju untuk membantu. Setibanya mereka di apartemen Laras yang masih terasa dingin dan sunyi, Risa langsung meminta Hendrik untuk mengambil gambar dari sudut-sudut yang menurutnya penting, terutama di area ruang tamu, tempat vas pecah itu berada. Ia membimbing Hendrik untuk memfokuskan lensanya di sekitar area meja kecil dan sofa yang berdekatan. Hendrik dengan sigap mengarahkan kameranya, mengambil beberapa jepretan dari berbagai angle, mengamati detail-detail yang mungkin terlewatkan oleh mata biasa. Saat Hendrik sibuk memotret, Risa memejamkan mata sejenak, mencoba kembali menautkan diri pada energi arwah Laras. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat yang datang langsung dari Laras, sebuah energi tak terlihat yang menuntun tangannya. Tangannya terulur secara otomatis, seolah digerakkan oleh kekuatan lain, ke bawah sofa yang berdekatan dengan area vas pecah tersebut. Matanya menelusuri celah-celah sempit di antara bantal sofa dan lantai, mencari kilauan yang ia lihat dalam mimpinya. Dan di sana, terselip di antara celah-celah kecil yang mungkin tidak akan pernah diperhatikan oleh siapapun, tersembunyi dari pandangan mata telanjang, Risa menemukan sebuah kancing manset perak yang mungil namun elegan. Kancing manset itu tampak mewah, dengan ukiran inisial, RZ, yang jelas terpampang di permukaannya. Jantung Risa berdegup kencang. Ia teringat Laras pernah menulis di buku hariannya bahwa Reza, mantan kekasihnya yang posesif, sering mengenakan kancing manset semacam itu, sebuah aksesori khas yang selalu melekat padanya. Ini adalah potongan puzzle terakhir yang Risa butuhkan. Sebuah kebenaran yang terkubur, tersembunyi dalam kepingan kecil, kini berhasil ditemukan, siap untuk mengungkap seluruh misteri tragis ini. Tanda hubung. Bagian 8, Suara yang hening. Kancing manset perak dengan inisial, RZ, itu, yang ditemukan Risa di bawah sofa apartemen Laras, adalah bukti tak terbantahkan. Digabungkan dengan isi buku harian Laras yang mengungkapkan ketakutannya terhadap Reza, serta kesaksian arwah Laras yang Risa alami dalam mimpinya, semuanya membentuk narasi yang koheren dan mengerikan. Bukti-bukti ini sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa Andra tidak bersalah, bahwa ia hanyalah kambing hitam dalam drama tragis ini. Dengan keyakinan penuh, Risa menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwajib. Ia menjelaskan detailnya dengan hati-hati dan sejelas mungkin, memilih kata-kata yang tepat agar ceritanya tidak terdengar seperti karangan fiksi belaka dari seorang yang memiliki indera keenam. Risa tahu, ia harus menyampaikan ini secara logis, bahkan jika sumber informasinya berasal dari dunia yang tak kasat mata. Ia menekankan keterkaitan antara buku harian, mimpi, dan penemuan kancing manset,
menjelaskan bagaimana setiap kepingan puzzle saling melengkapi. Butuh waktu dan proses yang panjang bagi pihak berwajib untuk memproses bukti-bukti tersebut dan melakukan penyelidikan ulang. Mereka harus memeriksa kembali alibi, mencocokkan tulisan tangan, dan menginterogasi Reza secara mendalam. Namun, perlahan tapi pasti, kebenaran mulai terungkap. Desakan bukti yang Risa berikan, ditambah dengan konsistensi fakta-fakta yang ia sampaikan, akhirnya memaksa mereka untuk membuka kembali kasus ini. Reza ditangkap dan ditahan, menghadapi tuduhan pembunuhan berdasarkan bukti-bukti baru yang tak bisa dibantah. Sementara itu, Andra, yang telah mendekam dalam ketidakadilan, akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah semua kekacauan dan ketegangan mereda, setelah keadilan, meski terlambat, tercapai, Risa kembali ke apartemen Laras. Kali ini, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk atau aroma melati yang menyesakkan. Arwah Laras tidak lagi terlihat di jendela, memohon pertolongan, atau berkeliaran di sudut-sudut ruangan. Bisikannya pun sudah tidak terdengar lagi di benak Risa. Hanya ada keheningan yang damai, seolah beban berat yang selama ini membelenggu apartemen itu telah terangkat. Risa tahu, Laras akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Tugasnya di dunia ini sudah selesai, ia telah menyampaikan pesannya, dan arwahnya kini bebas. Dan Risa Valentina, ia merasa sedikit lega, sebuah rasa puas yang dalam, karena sekali lagi ia bisa menjadi jembatan antara dua dunia, memberikan suara bagi mereka yang tak lagi bisa didengar oleh manusia biasa, dan membawa keadilan bagi arwah yang teraniaya. Namun, ia tahu ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Di kota Surabaya yang sibuk ini, atau dimanapun ia melangkah, akan selalu ada bisikan-bisikan lain yang menanti, mencari pertolongan di senja kala, dan Risa akan selalu siap mendengarkan. Tamat. Demikianlah kisah tentang pesan terakhir dari arwah korban pembunuhan yang berhasil Risa Valentina ungkap. Sebuah cerita yang mengingatkan kita, bahwa terkadang, kebenaran sejati justru datang dari bisikan paling sunyi, dari mereka yang tak lagi bernyawa namun jiwanya masih mencari keadilan. Semoga kisah ini meninggalkan kesan mendalam di benak kalian, para pendengar setia cerita Bayangan Malam. Jika kalian menyukai perjalanan horor misteri yang kami sajikan malam ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah dengan pendapat atau teori kalian, dan yang terpenting, subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingatlah, kegelapan selalu punya cerita.